Nanggale net au tokton do Jesus napuna au Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di GKI Hai Kids. Adik-adik di rumah apa kabarnya nih hari ini? Wah, puji Tuhan ada yang baik atau mungkin ada juga yang lagi nggak baik. Nah, dalam keadaan apapun adik-adik, maupun adik-adik lagi ada yang baik ataupun ada yang gak baik, kita tetap mengucap syukur ya, karena hari ini kita bisa memuji nama Tuhan lagi, kita mau semangat memuji nama Tuhan. Sekarang Kakak Sarah mau ajak adik-adik untuk mengucapkan selamat pagi sama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan memuji nama Tuhan, Kakak Sarah mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Semuanya sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah menyertai kami sehingga kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati sekolah minggu ini, berkati juga saat kami memuji nama Tuhan, dan nanti juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, siapa di antara adik-adik yang pernah ngerasa gak yakin waktu mau ngelakuin sesuatu? Adik-adik ngerasa, wah aku kayaknya belum bisa deh, besok mau ujian aku masih belum siap nih. Duh, aku bisa gak ya? Nah adik-adik harus percaya. Waktu adik-adik ngerasa gak yakin, ngerasa gak bisa, adik-adik bisa berdoa, minta pertolongan sama Tuhan, karena Tuhan yang akan memampukan adik-adik semua. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini adik-adik, kita semua diberikan talenta sama Tuhan, sehingga kita bisa melakukan semuanya karena pertolongan Tuhan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama
lagi ya. Yang lebih semangat adik-adik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ya adik-adik, bersama Tuhan kita bisa melakukan segala sesuatu yang gak mungkin bisa kita lakukan. Nah adik-adik, kita semua di sini adalah anak-anak terang. Nah, waktu kita bilang aku adalah anak terang, kita nggak hanya ngomong aja adik-adik, kita nggak cuman bilang di perkataan, tapi kita juga harus bisa melakukannya adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Kita ulang lagi ya adik-adik, lebih semangat. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik-adik, kita senantiasa bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kasih-Nya Tuhan sangat besar, sangat indah, melebihi apapun adik-adik. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini, kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik semua geraknya yang semangat ya, sambil berdiri kita mau lompat yang tinggi. Kita menyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Di tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
Semangat ya, kita ulangin lagi adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Lompat tinggi kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang Kakak Sarah mau ajak adik-adik untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Memberi Menurut Kerelaanmu. Memberi menurut kerelaanmu, jangan dengan duka ataupun paksa, karena Allah suka orang yang memberi dengan sukacita dalam hatinya. Kita ulang lagi. Memberi menurut kerelaanmu, jangan dengan duka ataupun paksa, karena Allah suka orang yang memberi dengan sukacita dalam hatinya. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau sama-sama berdoa ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami rasakan melalui mama papa kami. Bapa, kami mau membawa persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang adik-adik siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari yang baru ini. Tuhan, kami masih mendengarkan firman Tuhan sebentar ya Tuhan. Biarlah Tuhan siapkan hati kami, sehingga kami bisa fokus, dan boleh nanti kami lakukan dalam kehidupan kami hari-hari. Dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pernahkah kalian mendengar orang berkata seperti ini? Beraninya keroyokan. Ayo sini. Kalau jagoan, kita lawan satu. Ya, kamu jagoan kandang. Beraninya kalau rame-rame. Kalau sendiri kamu takut. Saya nggak berani nyanyi sendiri, Bu. Tapi kalau nyanyi rame-rame, saya berani, Bu. Memang ya adik-adik, bila mengerjakan atau melakukan sesuatu rame-rame bersama-sama, itu lebih baik, aman buat kita, daripada melakukan seorang diri. Firman hari ini mengatakan di dalam 1 Samuel 14 ayat 6b. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ayo adik-adik, kita ulang sekali lagi. 1 Samuel 14 ayat 6b. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Tuhan memberitahukan kita bahwa tidak perlu kamu
mau sendirian atau bersama-sama dengan orang lain. Tuhan tetap dengan mudahnya menolong kamu. Kamu bersama dengan teman-teman, Tuhan akan menolong kalian. Kamu sendirian, Tuhan juga akan menolong kamu dengan mudah. Cara Allah menolong kita bermacam-macam. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kalau menolong saya dengan saya sendirian, ya Tuhan. Kadang sendirian pun Tuhan akan menolong kita dengan mudahnya. Tuhan bisa menolong kita ketika kita berkelompok atau sendirian. Bila kita yakin dengan firman Tuhan, baik sendiri ataupun rame-rame, kita akan berani melakukannya. Bertahun-tahun sudah Saul menjadi raja. Dari Saul menjadi raja muda sampai ia mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah besar. Namanya Yonatan. Yonatan tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat percaya kepada Allah Yehova. Israel adalah sebuah bangsa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain karena mereka memiliki Allah yang luar biasa. Tetapi tidak sedikit juga bangsa yang besar yang ingin mengalahkan Israel. Di antaranya adalah bangsa Filistin. Suatu kali Israel terlibat dalam peperangan dengan Filistin. Filistin adalah bangsa yang besar yang keahliannya adalah berperang. Orang Israel sebenarnya takut menghadapi bangsa ini, termasuk Raja Saul. Tapi tidak demikian dengan Yonatan. Yonatan percaya bahwa Allahnya sanggup menolong bangsa Israel mengalahkan Filistin. Ia meskipun sendirian tidak takut menghadapi orang-orang Filistin. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul mengajak membantu pembawa senjatanya menyeberang perkemahan, mendekati perkemahan pasukan orang Filistin. Tapi ingat ya, jangan beritahu ayah, pesan Yonatan. Sementara itu ayahnya Saul sedang duduk merenung di bawah pohon dan bersama dengannya ada rakyat yang berkumpul sekitar 600 orang. Raja Saul sangat takut menghadapi tentara Filistin yang badannya besar-besar adik-adik. Dalam kepanikannya raja bersumpah kepada rakyatnya, dengar ya, terkutuklah orang yang makan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuh. Karena sumpah itu tidak ada rakyat yang bersamanya berani makan sesuatu meskipun mereka lapar. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Yonatan sangat yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menolongnya. Dengan berani, ia mengajak pembantunya, ayo kita menyeberang. Mungkin Tuhan akan bertindak melalui kita. Sebab tidak sulit buat Tuhan untuk menolong, mau rame-rame atau hanya kita berdua. Kalau Tuhan mau tolong kita, pasti bisa. Pembantu Yonatan setuju. Ia pun percaya. Baik hanya berdua atau banyak orang, kalau Tuhan mau menolong, pasti mereka akan tertolong. Kata Yonatan lagi, kita harus waspada, mengetahui jawaban Tuhan. Lihat ya, kalau nanti orang-orang Filistin itu melihat kita dan berkata, berhenti, kami akan datang ke situ. Maka kita akan diam di tempat dan tidak perlu naik meneruskan perjalanan kita. Tapi bila mereka melihat kita dan berkata, naik ke sini, maka kita akan naik. Itu tandanya Tuhan akan menyerahkan mereka ke tangan kita. Kedua orang itu terus berjalan dan akhirnya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal Filistin sekitar 20 orang. Wah, berani sekali ya adik-adik pergi ke sarang musuh hanya berdua. Ketika mereka dilihat sekelompok orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang persembunyian mereka. Lalu mereka berseru, hei, naik kemari, kami akan hajar kalian. Yonatan dan pembantunya mendengar perkataan itu. Itu adalah tanda bahwa Tuhan akan menyerahkan lawannya ke tangan mereka. Yonatan dan pembantunya dengan semangat merangkap naik mendekati orang-orang Filistin itu. Mereka melawan sekelompok Filistin itu dan membunuh mereka semua. Adik-adik, rupanya kemenangan Yonatan yang hanya berdua mengalahkan sekelompok orang Filistin didengar oleh orang-orang perkemahan Filistin. Ini membuat pasukan Filistin lainnya ketakutan. Wow, luar biasa. 2 orang lawan 20. Mati semua. Luar biasa. Siapa 2 orang itu ya? Mata-mata Raja Saul yang tersebar di tempat-tempat pemukiman orang Filistin. Ketika mengetahui itu dilakukan oleh Yonatan, mereka menjadi berani melawan orang Filistin. Begitu juga dengan orang-orang Israel yang tinggal bersama dengan orang Filistin sebagai budak. Mereka menjadi berani melawan orang Filistin yang menindas mereka. Mereka bersama dengan Yonatan melawan orang Filistin yang dikenal tinggi besar dan kejam itu. Suasana berisik dan gaduh ditimbulkan oleh
perkelahian itu didengar oleh Raja Saul. Barulah Saul dan orang Israel lainnya mengetahui bahwa Yonatan dan pembantunya yang membawa keberisikan di kalangan Filistin. Dengan tergesa-gesa Saul mau mengenakan baju efod untuk meminta petunjuk Tuhan. Loh, baju efod kan baju tugasnya seorang imam. Saul bukan imam, ia raja. Maka tugas imam diambil oleh Saul. Tetapi karena suara berisik itu semakin jelas, Saul tidak jadi melakukannya. Saul dan seluruh rakyat yang bersamanya segera ke tempat pertempuran. Mereka melihat orang-orang Filistin itu saling menikam satu sama yang lain. Demikian cara Tuhan menolong orang Israel. Kalau kita yakin Tuhan bersama dengan kita, meskipun hanya berdua atau sendiri, Tuhan pasti menolong kita. Adik-adik masih ingat sumpah Saul? Ya, orang yang makan sesuatu sebelum matahari terbenam akan terkutuk atau akan dihukum. Tapi waktu Saul bersumpah, Yonatan dan pembantu tidak bersamanya. Mereka berdua tidak mendengar sumpah itu. Ketika orang Israel selesai berperang, mereka sampai ke sebuah hutan tampak madu di tanah. Yonatan melihat itu, segera mengambil dan memakannya. Salah seorang tentara melihat, segera memberitahukan Yonatan sumpah ayahnya itu. Yonatan berkata, ayahku mencelakakan negerinya sendiri. Lihat aku, makan madu ini, mataku jadi segar kembali. Semangatku menjadi pulih. Pantas kita hanya sedikit mengalahkan musuh. Karena kita lapar, tidak makan sehingga menjadi lesu. Akhirnya rakyat mengambil hewan ternak musuh dan memakannya. Saul yang mengetahui hal itu segera mengumpulkan rakyat. Dan dengan hati berat ia bertanya kepada Tuhan, apakah dia yang bersumpah atau Yonatan anaknya yang melanggar sumpah itu yang salah? Tuhan tidak menjawabnya. Karena seharusnya itu kan tugasnya Nabi Samuel. Ya adik-adik, Saul bertanya kepada rakyat. Rakyat juga enggak berani jawab. Akhirnya ia sendiri yang akan menghukum Yonatan karena melanggar sumpahnya. Tapi rakyat tidak setuju karena Yonatanlah yang membawa kemenangan. Hari itu pulanglah mereka ke tempat kediaman mereka masing-masing. Lihatlah adik-adik, sendirian atau rame-rame, kalau kita yakin Tuhan beserta kita, kita pasti akan tertolong. Itu sebabnya perlu dengar-dengaran supaya kita yakin akan keinginan Tuhan. Ingatlah adik-adik, 1 Samuel 14 ayat 6b. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ketika kita ada masalah, bukan berarti jika ada banyak orang yang membela kita, kita pasti aman. Firman Tuhan mengatakan, mau sendirian, mau banyak orang, kalau Tuhan mau menolong kita, akan mudah bagi Allah melakukannya. Jangan kalian takut ketika sendirian. Percaya kepada Tuhan dan taat firman-Nya, Ia sanggup menolong kita. Mari adik-adik kita akan berdoa penutup. Kita akan bersyukur pada Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman yang kami dengar menjadi kekuatan buat kami yang masih muda, yang masih kecil ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dan taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah adik-adik, ibadah hari ini. Biarlah ibadah hari ini menjadi berkat buat kita. Dan kita akan kembali di minggu depan. Salam GKI. Hai. Kita